Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misron. Saya dari kelompok 2 kelas 11 IPS 2, dan saya akan membacakan materi atau tugas yang telah diberikan oleh guru sejarah Indonesia kami. Kelompok kami beranggotakan 9 orang, yaitu 1. Misron, 2. Ayu Fitria, 3. Devianti, 4. Febri Alpandi, 5. Julita Indah Ismawati, 6. Nabila Paras Jelita, 7. Bagas Aditya, 8. Berta Ardiansah, dan 9. Selvi Zahra Miliza. Tidak lupa juga guru pembimbing kami, yaitu Ibu Laili Atika, Sarjana Pendidikan. Tugasnya yaitu adalah pengerahan dan penindasan versus perlawanan. 1. Ekonomi perang. Jepang terlihat sebagai penjajah di saat menjalankan ekonomi perang. Di saat menduduki Indonesia, objek-objek vital, alat-alat produksi telah hancur, sehingga pada awal pendudukan Jepang, sebagian besar kehidupan ekonomi lumpuh. Pemerintah penduduk Jepang mulai mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjalankan roda ekonomi. Pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan sisa-sisa persediaan barang diperketat. Guna mencegah meningkatnya harga barang, dikeluarkan pengaturan pengendalian harga dan dijatuhkan hukuman berat bagi pelanggarnya. Pemerintah Jepang mengembangkan pilar ekonomi perang, di mana setiap wilayah harus melaksanakan autarki, artinya setiap daerah harus memenuhi kebutuhannya sendiri dan memenuhi kebutuhan perang. Tuntutan kebutuhan pangan pada tahun 1942 makin meningkat. Dilancarkanlah kampanye pengerahan dan penambahan bahan pangan secara besar-besaran. Rakyat dituntut untuk menaikkan produksi tanaman, jarak, dan menjadi pekerja romusa. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30%, dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Pada pemerintahan Jepang, siapa saja boleh mengenyam atau merasakan pendidikan. Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini. Muatan kurikulum yang diajarkan pun dibatasi. Para pelajar harus menghormati budaya Jepang. Mereka harus melakukan kegiatan kerja bakti, kinrohoshi. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan mereka harus melakukan gerakan badan, Taiso, serta Seikerei. Akibat keputusan pemerintahan Jepang tersebut, membuat angka buta huruf menjadi meningkat, serta kondisi pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran. 3. Pengerahan Romusa. Romusa adalah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Mereka meninggal karena kekurangan makan, kelelahan, malaria, dan terjangkit penyakit. Selain itu juga karena kerasnya pengawasan dan siksaan Jepang yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Kerja yang disebut Romusa, atau Jepang menyebutnya prajurit pekerja, diperlukan untuk membangun prasarana perang seperti kubu-kubu pertahanan, gedung senjata, jalan raya, dan lapangan udara. Selain itu, mereka pekerjakan di pabrik-pabrik seperti pabrik garam dan pabrik kayu di Surabaya dan Sumatera Selatan. Tentara ke-16 membentuk satu badan khusus yang melaksanakan pengerahan Romusa secara besar-besaran pada tahun 1994. Badan ini disebut Romukyoku. Proses terjadinya Romusa yang dibeli di berbagai proyek dan berlangsung selama 1-3 bulan. Lebih dari 3 bulan merupakan masa kerja Romusa yang sudah meninggalkan proyek-proyek di luar keresidenan mereka. Dampak dari pengerahan Romusa antara lain: 1. Penderitaan rakyat terjadi di mana-mana, seperti yang terjadi di Yogyakarta. 2. Banyak rakyat yang jatuh sakit, bahkan sampai meninggal. Perang melawan Sang Triani. Adanya kesewenang-wenangan masa pendudukan Jepang menimbulkan bentuk-bentuk perlawanan terhadap Jepang. Bentuk-bentuk perjuangan Indonesia pada masa pendudukan militer Jepang diantaranya kooperatif, bawah tanah, dan perlawanan angkat senjata. Perjuangan kooperatif. Perjuangan ini adalah perlawanan yang paling pasif.
Karena dalam perlawanan ini para tokoh rakyat di Indonesia bekerja sama dengan Jepang dan bekerja untuk Jepang. Di perlawanan ini adalah Insinyur Soekarno, Kiai Haji Mansur, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Keempatnya merupakan pimpinan putra Pusat Tenaga Rakyat. Perjuangan bawah tanah. Perjuangan atau perlawanan ini hampir sama seperti perlawanan komparatif. Namun bedanya adalah perlawanan ini juga dilakukan secara tertutup atau rahasia. Tokoh perlawanan ini adalah Ahmad Subarjo, Sukarni, Amir Syarifuddin, dan Sultan Syahrir. Perlawanan angkatan senjata. Perlakuan Jepang yang tidak berperi kemanusiaan menimbulkan reaksi dan perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai wilayah. Berikut beberapa perlawanan rakyat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perlawanan Tasikmalaya. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, pemimpin Pondok Pesantren Sukamanah pada tanggal 25 Februari 1944. Melawan Jepang dengan bersenjatakan tradisional saja. Beliau ditangkap pada tanggal 25 Oktober 1944 dan dijatuhi hukuman mati oleh penjajah Jepang. Perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan ini timbul karena adanya pemaksaan Jepang dalam mengumpulkan padi dari rakyat Indramayu. Bulan April 1944 muncul perlawanan di Kaplongan, Karangampel. 3. Perlawanan rakyat Kalimantan. Karena perlakuan semena-mena, muncul perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma. Perlawanan rakyat Aceh. Timbul perlawanan pada tanggal 10 November 1942 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil di Cot Plieng. 5. Perlawanan peta di Blitar. Perlawanan sejumlah perwira pembela tanah air peta di Blitar terjadi pada 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Sudanko Supriyadi, Komandan Pelaton Ta. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.